Nah, setelah kita mengikuti seleksi kompetensi, maka nanti kita akan bersama-sama ngumpul di sini ya. Mengumpul yaitu menunggu pengumuman hasil seleksi, teman-teman. Baiklah sobat-sobatnya, pada video ini kita akan berbagi update informasi terbaru terkait tentang rincian alur seleksi P3K Guru di tahun 2023. Ya, mana di sini nanti kita akan mencocokkan dengan lini masa dan juga mekanisme seleksi untuk P1, P2, P3 dan juga P4. Dengan mengetahui informasi ini, nanti teman-teman akan bisa bersiap dan juga sekaligus mengecek status dan juga peluangnya nanti pada seleksi P3K Guru 2023 ini. Bagaimanakah informasinya? Silahkan simak video ini sampai selesai. Namun sebelum kita lanjutkan, perlu saya ingatkan, bagi teman-teman yang mungkin baru saja menemukan channel ini, silakan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya, sehingga nanti jika ada update video terbaru, kalian tidak akan ketinggalan informasi. Baiklah sobat-sobatnya, dari informasi terbaru yaitu terkait tentang mekanisme seleksi P3K Guru di tahun 2023 yang dikeluarkan di Jakarta tanggal 18 September 2023, yang mana untuk seleksi P3K Guru 2023 ini kembali diutamakan untuk penempatan teman-teman yang telah memenuhi nilai ambang batas ya, atau telah lulus passing grade pada seleksi P3K Guru tahun 2021 kemarin. Dari rencananya di sini ada 62.524, di sini rencana dituntaskan di tahun 2023. Namun terpaksa di sini yang dapat kuota formasi ini adalah sekitar 50 ribuan. Kemudian untuk 12 ribuan ini belum mendapatkan kuota formasi, teman-teman. Dan selanjutnya pada seleksi P3K Guru 2023 ini nanti akan sedikit berbeda dengan seleksi di tahun sebelumnya. Ya, mana untuk teman-teman yang P1 atau yang sudah lulus passing grade ini masuk dalam kategori pelamar prioritas, ini nanti langsung penempatan ya, langsung penempatan, kita login sesuai dengan jadwalnya. Nanti kita akan mendapatkan penempatan. Kemudian teman-teman berikutnya yang selain guru lulus passing grade ini nanti mengikuti seleksi menggunakan CAT. Nah, di sini nanti selain kita mengikuti seleksi dengan CAT, maka nanti di sini akan ada seleksi kompetensi tambahan. Ini meliputi pengamatan perilaku profesionalisme yang dinilai oleh pemerintah daerah ya, melalui Dinas Pendidikan dan juga BKD ataupun juga BKPSDM. Kemudian dilihat dari segi alurnya, maka kira-kira adalah yang seperti ini, teman-teman. Yaitu adalah alur seleksi P3K Guru di tahun 2023, yang mana di sini nanti terdiri dari teman-teman pelamar prioritas, artinya guru-guru yang sudah lulus passing grade ya. Kemudian istilah untuk posisi teman-teman THK 2. Kemudian di sini teman-teman yang dari guru honor sekolah negeri masa kerja lebih dari 3 tahun. Kemudian di sini yang keempat ini adalah lulusan PPG dan juga guru sekolah negeri masa kerja kurang dari 3 tahun serta guru swasta. Nah, berikutnya di sini kalau misalkan kita melihat pada alur, dan ini sama persis dengan yang kita sudah sampaikan pada video sebelumnya terkait tentang alur seleksi, maka di sini digambarkan secara lebih mendetail terkait tentang hal itu. Yang mana di sini kita bisa lihat yaitu dari pelamar prioritas 1 atau pelamar prioritas guru-guru yang sudah lulus passing grade, maka di sini nanti akan diberikan waktu yaitu untuk login ke akun SSCASN. Nah, teman-teman di sini untuk P1 ini alurnya yaitu nanti login ke akun SSCASN ini adalah diberikan tenggat waktu di sini dimulai dari tanggal 20 September ya. Nah, dari tanggal 20 September sampai dengan tanggal 4 Oktober ini melakukan pendaftaran. Nah, teman-teman P1 kemudian juga termasuk dari teman-teman P2 yaitu THK 2 dan juga guru sekolah negeri. Ini sama-sama login ke akun SSCASN setelah tentunya membuat akun ya. Kemudian di sini nanti untuk login teman-teman yang P1, P2, P3 ini adalah deadline-nya tanggal 20 September sampai dengan tanggal 4 Oktober 2023. Ini melakukan pendaftaran. Dan selanjutnya di sini nanti kita akan mengikuti seleksi administrasi ya. Nah, ikut seleksi administrasi nanti yang akan memverifikasi berkas kita untuk P1, P2, P3 ini adalah dari pemerintah daerah. Kemudian kalau misalkan kita lihat mekanisme dari Kemenpan RB untuk yang P1 ini nanti tidak ikut seleksi administrasi, dikarenakan untuk seleksi administrasi dan juga seleksi kompetensi untuk yang lulus passing grade ini mengikuti hasil dari tahun 2021 kemarin. Jadi di sini untuk yang pertama yaitu tanggal 20 September sampai dengan tanggal 4 Oktober 2023 ini nanti giliran teman-teman P1, P2, P3 untuk login ke akun SSCASN.
Nah, lantas nanti di sini dari teman-teman yang pelamar umum ini nanti login ke akun SSCSN nanti akan mendapatkan tampilan apa kita itu bisa lanjut pendaftaran atau enggak. Ini nanti kita bisa mengecek yaitu tanggal 5 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2023 ya untuk nanti melakukan pendaftaran. Nah, selanjutnya di sini kita bahas dulu untuk yang pelamar prioritas. Nah, pelamar prioritas itu kan terdiri dari guru lulus PG, kemudian THK 2 dan juga dari guru honor sekolah negeri, masa kerja lebih dari 3 tahun. Dan di sini nanti alurnya untuk yang P1 setelah nanti di sini masuk di tahap pendaftaran, maka mereka nanti akan langsung menunggu di sini ya, yaitu langsung menunggu pengumuman hasil seleksi, teman-teman. Nah, di sini nanti P1 langsung menunggu hasil pengumuman seleksi. Kemudian di sini nanti tentunya jika masih tersedia formasi dan juga linear dengan ijazahnya ya, dengan formasi yang dibuka di masing-masing Pemda. Di sini nanti dari P1 itu setelah kita login ke akun tanggal 20 September sampai dengan 4 Oktober, tentunya di sini kita harus melakukan pendaftaran sampai dengan tahap resume ya. Tahap resume, kemudian klik tombol akhir pendaftaran. Selanjutnya P1 langsung di sini kita bisa nyangkruk untuk menunggu pengumuman hasil seleksi di sini, teman. Sambil kita melihat untuk rekan-rekan kita yang di bawah prioritas kita, ini mereka mengikuti seleksi menggunakan mekanismenya masing-masing. Nah, berikutnya di sini untuk garis biru itu adalah teman-teman THK 2 dan juga guru honorer. Ini nanti login di tanggal yang sama, tanggal 20 September sampai dengan 4 Oktober. Kemudian mereka ikut seleksi administrasi dari Pemda, verifikator instansi ya. Nah, selanjutnya di sini nanti teman-teman itu akan mengikuti yaitu seleksi. Nah, seleksi untuk P2 P3 ini menggunakan mekanisme seleksi kompetensi dengan CAT, teman. Nah, berikutnya di sini nanti namun untuk materi untuk P2 P3 ini adalah kalau misalkan kita lihat ini seleksi kompetensi terkait tentang materi tesnya itu SJT ini ya, yaitu situational judgment test atau istilahnya yang sering disebut sebagai seleksi observasi ya. Nanti mengobservasi diri sendiri menggunakan komputer, teman-teman. Nah, selanjutnya di sini nanti alurnya setelah kita ikut seleksi kompetensi, maka di sini nanti akan mengikuti seleksi kompetensi tambahan ya. Nah, mengikuti seleksi kompetensi tambahan di sini kalau misalkan yang dulu awal disampaikan oleh Kemdikbud itu disampaikan seleksi wawancara, maka wawancara nanti include di bagian ini dan di sini nanti kita digantikan dengan seleksi kompetensi tambahan ini. Nah, di sini nanti akan dilakukan pembobotan nilai. Pembobotan adalah untuk seleksi kompetensi situational judgment test 70%, kemudian untuk bobot dari seleksi kompetensi tambahan ini adalah ada 30%. Nah, setelah kita mengikuti seleksi kompetensi, maka nanti kita akan bersama-sama ngumpul di sini ya, mengumpul yaitu menunggu pengumuman hasil seleksi, teman. Dan selanjutnya untuk teman-teman setelah dilakukan pendaftaran ini dari teman-teman P1, P2, P3, berikutnya giliran teman-teman pelamar umum. Di sini nanti kita login ke akun SSCSN setelah kita buat akun yaitu tanggal 5 Oktober sampai dengan tanggal 9 Oktober ya, kita lakukan pendaftaran. Nah, selanjutnya nanti kita pelamar umum ini ikut seleksi administrasi. Seleksi administrasi nanti verifikatornya dari Pemda masing-masing. Nah, selanjutnya setelah kita lulus seleksi administrasi, kita nanti mengikuti seleksi kompetensi, nanti menggunakan materi tes kompetensi teknis bidang jabatan ya. Terdiri dari kompetensi teknis, kemudian sosiokultural, kemudian manajerial dan juga wawancara. Setelah itu teman-teman di sini ikut seleksi yang diadakan oleh Pemda yaitu seleksi kompetensi tambahan. Nanti bobotnya 30%. Setelah itu nanti teman-teman lanjut di sini. Kita ngumpul bareng di sini ya. Kita ngopi-ngopi menunggu pengumuman hasil seleksi bareng-bareng P1 sampai dengan P4. Kemudian setelah itu nanti akan dilakukan perrankingan berdasarkan dari urutan pemenang dulu. Nah, di sini nanti diurutkan dari teman-teman yang pelamar prioritas atau P1 diambil dari peringkat terbaik ya untuk kuota formasi dan linearitas ijazah tentunya. Kemudian jika masih tersedia formasi dilanjutkan untuk penempatan THK 2. Ini dari hasil sesama THK 2 ini yaitu peringkat terbaik sesuai dengan kuota formasi yang ada. Jika masih ada formasi lagi maka dilanjutkan untuk P3, penempatan P3 yaitu peringkat terbaik kuota formasi syaratnya. Jika masih ada formasi maka teman-teman pelamar umum ini gilirannya, yaitu syaratnya teman-teman pelamar umum harus lulus nilai ambang batas
yang mana untuk ambang batas di tahun ini cukup rendah sekali ya teman-teman. Nah, kemudian selain lulus ambang batas, kita harus mendapatkan peringkat terbaik berdasarkan dari kuota formasi yang ada. Inilah untuk alur lengkap seleksi P3K Guru di tahun 2023 ini teman-teman. Demikian, semoga kita semua ini bisa lulus ya di tahun 2023 ini.